Shalom, puji Tuhan. Semua diberkati ya. Saya belajar beberapa bahan, baik itu dari Yeskiel. Saudara tahu makhluk-makhluk di Yeskiel itu cukup membingungkan, ada roda segala macam. Saya pelajarin itu. Saya belajar juga tentang doa. Tapi kayaknya saya digerakin Tuhan untuk bicara dulu tentang minyak urapan. Minyak urapan yang kudus. Memang ini pernah saya khotbahkan, tapi saya yakin ini nggak bakal selesai dalam satu sesi. Ini nggak bakal selesai dalam satu sesi. Nanti minggu depan atau kapan, kalau sampai bagian saya berkhotbah, Tuhan mau saya berkhotbah lagi di minggu depan atau gimana, saya nggak tahu. Ataukah yang lain, ataukah Bugem, ataukah Pak Roy, saya nggak tahu. Tapi saya coba lanjutkan nanti pas gilirannya. Saya akan bahas juga nanti sanggahan-sanggahan. Banyak orang berkata minyak urapan sudah tidak perlu lagi. Ini karena pengurapan sudah ada di dalam kita. Nanti kita akan belajar kenapa minyak urapan itu tetap ada. Oke. Kita belajar dulu minyak urapan. Minyak urapan, bahasa Ibraninya semen. Mis. Cah. Minyak urapan, bahasa Ibraninya begini. Saya nggak tahu. Andres mana Andres? Baca Dre. Hah? Ngeliat ke sini. Semen hamisah kodes. Ini sebenarnya kados. Kalau kita bacanya kados. Baca. Hah? Ini berapa? Semen hamisah kodes, yang artinya kodes ini kudus. Ini minyak. Semen itu minyak. Hamisah itu urapan. Kudus. Ini bahasa Ibraninya, ini bahasa Indonesianya. Minyak urapan kudus. Kudus ini bisa diartikan juga suci, bisa juga diartikan terpisah, bisa diartikan minyak urapan kudus atau suci atau terpisah. Oke. Minyak pengurapan untuk memisahkan, menguduskan, supaya orang atau tempat itu terpisah dari yang lain. Terus istimewa dari dunia. Saya ulang, minyak pengurapan gunanya untuk memisahkan atau menguduskan, supaya orang atau tempat terpisah dari yang lain atau dari dunia. Sampai sini masih bisa yang ngikutin ya? Oke, saya teruskan. Minyak urapan ini merupakan bagian integral dari pentabisan imamat dan imam. Ingat, pentabisan dari imamat dan imam. Makanya kalau saudara perhatikan di Keluaran 30 itu dibilang orang-orang awam itu tidak bisa diolesin minyak urapan. Itu di Perjanjian Lama.
Oke. Oke, sampai sini ngerti? Terus dibilang, di perjanjian lama tidak boleh ada orang bikin minyak urapan di luar ahli minyak urapan. Ini saya akan bahas di minggu berikutnya. Di minggu berikutnya. Saya nggak bahas ini dulu. Ya, tujuannya atau agar orang atau barang jadi kudus. Tujuannya adalah orang atau perkakas bait Allah itu jadi kudus. Awalnya hanya digunakan untuk imam. Awalnya hanya digunakan untuk imam yang melayani bait suci atau bait kudus atau kemah suci. Awalnya hanya digunakan untuk itu, pentabisan imam. Kemudian berkembang. Berkembang kemana? 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 Ke tubuh manusia. Manusia seperti apa? Oke. Simak ya. Mulanya imam. Imam berkembang. Berkembang ke pengurapan nabi dan raja. Saudara ingat Samuel diurapi sama minyak sebagai seorang nabi. Nabi. Daud diurapi dengan minyak, diangkat sebagai seorang raja. Saul juga begitu. Dulunya imam. Dulunya imam doang. Hanya untuk imam. Tapi kemudian berkembang. Mulai jadi ke raja. Mulai jadi ke nabi. 1 Samuel 10 ayat ke-1. 1 Samuel 10 ayat 1. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri." Iya. Jadi Tuhan sebenarnya memisahkan, menguduskan urapan di dalam saudara. Oke? Begitu ada urapan di dalam saudara, saudara itu jadi kudus. Simak ya, saudara kan jadi kudus. Saudara jadi imam, saudara jadi nabi, dan saudara juga jadi raja. Ingat ya, begitu pengurapan turun atasmu, engkaulah yang kudus, engkaulah nabi, engkaulah imam, engkaulah raja. Oke, sekarang kita bahas, kita belajar sama-sama di Keluaran 30. Keluaran 30, mulai ayatnya ke-22. Keluaran 30 ayat 22. Saya minta bacanya pelan-pelan, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Berfirmanlah Musa. Tuhan kepada Musa, terus. Keluaran 30 ayat 23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal, dan kayu Oke. manis yang Lihat, harum, lihat angka-angkanya ya, lihat angka-angkanya. Ya, terus. dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 sikal, dan tebu yang baik 250 sikal. Ya, terus 24. Dan kayu teja milik 500 sikal, ditimbang menurut sikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. 1 hin. Terus 25. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. oke. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus.
Terus 27, 26. Haruslah engkau mengurapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Ya. Kemah pertemuan dan tabut hukum 27. Meja dengan segala perkakasnya, kandil dengan perkakasnya, dan mesbah pembakaran ukupan. Ya, terus Mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, ini semua nih diurapi nih. Ini semua diurapi. Terus bejana pembasuhan dengan alasnya. terus 29. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. sehingga semuanya menjadi maha kudus. Terus Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. orang yang kena ini semua akan jadi kudus. Oke. Saya pernah ngomong sama saudara, ini semua melambangkan Yesus. Oke, kali lagi saya ulang. Perabot-perabot ini melambangkan Yesus. Jadi siapapun yang nyentuh Yesus, dia jadi kudus. Nah, permasalahannya, banyak orang merasa nyentuh Yesus tapi nggak kudus-kudus. Kenapa? Pada dasarnya, dia belum menyentuh Yesus. Ketika saudara bersentuhan sama Yesus, sudah pasti saudara berubah hidup saudara. Berubah. Kalau saudara nggak berubah, pertanyakan, siapa yang saudara sentuh? Sampai sini ngerti? Oke, terus lanjutkan. Keluaran 30 ayat 30. Nah, sekarang manusianya nih, terus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Imam yang diurapi, terus 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian, inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Turun-temurun. Oke. Sampai ke saudara dan saya. Terus 32. Kepada badan orang biasa, Kepada badan orang biasa, terus. janganlah minyak itu dicurahkan. Jangan minyak itu dicurahkan. Terus. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus, dan haruslah itu kudus bagimu. Iya. Terus 33. Lihat ya di sini ya, jelas ya. Kepada badan orang biasa, jangan minyak itu dicurahkan. Ya. Jangan membuat minyak itu yang semacam itu, memakai campuran itu juga, itulah minyak yang kudus. Nggak boleh bikin. Terus 33. Orang yang mencampur rempah-rempah menjadi minyak yang semacam itu, atau yang membubuhnya pada badan orang awam, haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Lihat ya, ini saya nggak jelasin hari ini, karena nggak mungkin bisa selesai hari ini. Ya, lihat, orang awam nggak boleh, hanya imam. Tapi kenapa kok berubah? Nanti di perjanjian lama terus berubah. Ke nabi. Terus kenapa? Ke raja. Raja imam pak? Enggak, raja nggak boleh menjabat imam, nggak bisa. Makanya Saul waktu dia bawa persembahan, Tuhan bilang, kenapa kamu bawa persembahan? Kamu bukan imam. Nggak bisa. Oke, sampai sini ngerti? Ya, ya. Lihat ya, saya nggak jelasin ini dulu, tapi saya jelasin bahannya dulu. Bahannya apa aja ayat 23 tadi? Mur. Ini mur, bukan baut. Mur berapa? 500 sikal. Kurang lebih. Ini 6 kilo kalau sekarang. Kurang lebih. Ininya ditutup ya, nggak usah dipikirin. Kedua, apa aja? Kayu manis. Kayu manis, bahasanya kinemon, bosem. Kinemon bosem. Berapa? Baca yang bener loh.
setengah dari itu. Saya enggak mau bilang 250 sikal, karena Tuhan, kenapa? Ada alasannya. Kenapa Tuhan nggak ngomong langsung 250 sikal? Kenapa Tuhan pakai kata setengah? Itu ada alasannya. Ada alasannya semuanya. Yang ketiga, ini berapa? Setengah, 250 sikal. Atau setengah dari yang ini. Oke? Terus apa lagi? Tebu. Tebu. Ini bahasanya keneh bosem. Sini, kurang maju dikit. Kelihatan enggak? Keneh bosem. Berapa? Ini setengah juga. Ini kurang lebih berapa? 3 kilo. Oke. Tebu. Terus kayu teja. Ada yang tahu nggak kayu teja apa? Hah? Hah? Sono keling. Google. Kayu teja, kasiah. Kasiah atau kidah. Kayu manis udah di sini. Kayu teja lain lagi. Jangan salah ketik kayu tejo nanti. Kayu teja. Ini 500 sikal. Terus bahan utamanya apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun itu semen sahid. Semen sahid 1 hin. Oke, ini bahannya. Jadi ada berapa rempah? Ada berapa rempah? 6. Aduh. Berapa rempah? Salah. Berapa rempah? 4 rempah ditambah 1 minyak zaitun. Oke. Kalau dibilang berapa rempah? 4 rempah plus 1 zaitun. Oke. Enak nih kalau ada yang gede. Bisa panjang. Jadi ini nggak kehapus. Susah soalnya saya bakal kembali ke sini lagi nanti. Oke. Sekarang lihat angkanya. Dibalik. Dibalik nggak bisa dihapus. Baliknya nggak bisa dihapus. Mesti pakai kertas ya. Ada kertas yang bisa megangin nggak? Gimana ya caranya? Oke. Nggak apa-apa deh, dihapus deh. Ada yang bisa bantu ngapus? Santi? Oh, kirain kamu mau ngapusin. Jangan dihapus dulu, kamu lihat dulu. Baca-baca dulu. Kamu tadi nggak kelihatan. Iya. Yeah. Dia bisa melihat. Ini semua ada artinya. Kalau saudara pelajarin dari angka-angka ada artinya. Dari bahan-bahan juga ada artinya. Ya, nggak sembarangan. Nih ya, lihat ya.
Pertama ada 500 sikal. Betul? Pertama ada 500 sikal. 500 itu berapa kali berapa? 5 kali 100. 100 itu berapa kali berapa? 10 kali 10. Oke. Pelan-pelan, kita belajarnya pelan-pelan. Sekarang kita ngomong 5. 5 angka apa? Ganjil. 5 angka apa? 5 itu anugerah. 5 itu angka anugerah. Nah sekarang 10. 10 angka apa? 10 angka apa? Ada yang tahu? Tahu? Ini tahu? Tahu nggak? Lima itu anugerah, 10 itu sempurna, atau absolut. 10 sempurna, absolut. Jadi 500 sikal ini artinya apa? Anugerah yang sempurna. Jadi minyak urapan itu bahannya dari Roh Kristus. Roh Kristus. Saya singkat aja Roh RK ya. Roh Kristus sebagai anugerah yang sempurna. (500) ini artinya Roh Kristus sebagai anugerah yang sempurna dan absolut mutlak. Oke. Saya berusaha pelan-pelan nih. Nanti akan banyak ngapus ini, pasti akan banyak ngapus. Oke, terus lanjutkan. Minyak urapan adalah Roh Kristus yang sempurna memberi hidup kepada saudara dan saya sebagai roh yang majemuk yang tinggal di dalam saudara dan di dalam saya. Urapan ini artinya Roh Kristus yang sempurna sebagai anugerah yang sempurna, sebagai roh yang majemuk. Kenapa saya bilang roh yang majemuk? Karena dia bukan roh tunggal, roh yang majemuk. Ya, majemuk maksudnya apa? Dia ada di dalam saya, dia ada di dalam Andreas, dia ada di dalam Yuni. Makanya dia disebut roh yang majemuk. Banyak. Dia bisa ada di saudara dan bisa ada di saya. Minyak urapan itu artinya Roh Kudus, Roh Kristus yang sebagai anugerah yang sempurna memberi hidup sebagai roh yang majemuk yang tinggal di dalam kita semua. Oke. Sekarang angka 10 tadi kita bilang artinya sempurna. Betul? Sempurna atau mutlak. Saudara lihat di Keluaran 20 ada berapa hukum? Ada berapa? 10 perintah Allah, betul? 10 Taurat, artinya sempurna hukum itu. Oke. Sekarang lihat di Kejadian 5 ada berapa keturunan dari Adam sampai Nuh? Ada berapa keturunan dari Adam sampai Nuh? Bisa tolong dihapus? Lagi, sorry maaf ya, ngerepotin.
Nanti saudara silakan hitung sendiri nih. Saudara hitung sendiri ya. Hitung sendiri. Waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Berapa kali Tuhan ngomong berfirman? Berfirmanlah, maka semuanya jadi. Sampai ke manusia, sampai ke manusia. Sampai Tuhan bilang semuanya sangat baik. Saudara silakan hitung satu persatu. Ada 10 kali kata Tuhan berfirman. 10 kali. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah. 10 itu mutlak, sempurna. Sampai menjadi manusia baru Tuhan bilang, semuanya sungguh sangat baik. Artinya 10 firman itu, Tuhan bilang semuanya sungguh sangat baik. Sempurna itu. Oke. Di Keluaran 20 ada 10 perintah. Nah, di Kejadian 5 ada 10 keturunan dari Adam sampai Nuh. Siapa aja? Adam, Set, siapa lagi? Enos, siapa lagi? Kenan, siapa lagi? Mahalael, Mahalael, siapa? Yared, Henok, Metusalah, Lamek, baru Nuh. Bukan Lemet ya. Lemet makan. Sekarang saya tanya sama saudara, ini kebetulan nggak nama ini? Kebetulan nggak? Nama ini, saya yakin ini dari Tuhan. Kenapa? Ini sesuatu yang indah kalau kita bahas. Ya. Adam artinya apa? Manusia. Oke? Adam itu artinya manusia. Set artinya apa? Set. Bahasa Inggris sama, mirip. Set, ditetapkan. Oke. Enos artinya apa? Mati. Jadi kalau punya anak jangan kasih nama Enos. Artinya mati. Oke. Kenan artinya apa? Menderita. Kenan artinya menderita. Mahalalel artinya terang Allah. Terang Allah. Yared artinya apa? Akan turun. Henok artinya apa? Mengajar. Metusalah artinya kematiannya. Mendatangkan. Lamek artinya putus asa atau tidak berpengharapan. Oke. Nuh artinya apa? Hah? Siapa tadi yang ngomong? Nuh. Nuh artinya apa? Bukan, artinya penghiburan atau istirahat. Lihat ya. Lihat ya. Lihat.
Saya tanya sekarang, ini nama-nama dari Tuhan atau manusia yang bikin? Dia punya anak langsung diberi nama ini, dia punya anak diberi nama ini. Sekarang kita baca ya. Manusia ditetapkan mati menderita, tapi terang Allah akan turun mengajar dan kematiannya mendatangkan perhiburan bagi orang yang putus asa dan hilang pengharapan. Wih, luar biasa gak? Luar biasa gak? Itu 10 keturunan dari Adam sampai Nuh. Artinya apa? Manusia ditetapkan mati dan menderita, tapi terang Allah akan turun mengajar dan kematiannya memberi penghiburan dan pengharapan bagi orang yang putus asa dan tidak lagi harapan. Ini luar biasa. Kalau saudara pelajarin, itu nama-nama bukan kebetulan, tapi semua nama itu sebenarnya ada artinya. Ya. Lihat ya, 10 nama. Saudara lihat di Matius 11 ayat 28. Ini bicara tentang hubungan antara manusia dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sama enggak? Sama enggak? Kita berbeban berat, kita mati. Kita tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan datang, Tuhan bilang, marilah datang kepadaku. Aku memberimu, I give you rest. Pengharapan yang luar biasa hanya ada pada Tuhan Yesus. Ini hebat banget loh. Saya nggak bahas lebih nanti dari keturunan Nuh sampai ke sini. Itu ada artinya lagi. Abraham semua turunannya terus. Itu ada maknanya semua. Bukan sembarangan. Jadi kalau punya anak, jebret. Begitu anaknya mukanya sikap dikasih nama SpongeBob. Wih, mukanya kotak nih, kasih namanya SpongeBob. Panggilnya Bob. Di sekolah dipanggil SpongeBob, ya. Nggak bisa sembarangan. Ya. Wah, Pak, kalau gitu saya mau kasih nama anak saya 10. Nanti anak saya 10 kasih nama. Ya, ini ya nanti anaknya 10 ya. Sepuluh yang cowok doang, yang cewek belum. Lihat, sama nggak? Marilah kepadaku, hai letih lesu dan beban berat. Ini hubungan antara manusia dengan Allah di dalam Kristus Yesus. 10 itu angka sempurna, absolut, mutlak. Sekarang lihat lagi, dosa deh, kita ngomong dosa. 1 Korintus 6 ayat 9. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu Ayat 9 dan 10 ya. Ya, terus? bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. 1. Terus. Yang 1 pertama, orang cabul. Orang cabul, Orang cabul. Terus? penyembah berhala, Penyembah berhala. Terus? orang berzina, Berzina. banci, Zina. Banci. orang pemburit. Banci pemburit. Pemburit homoseks ya. Bahayanya kalau udah banci pemburit lagi. Udah banci pemburit cabul lagi. Waduh, dosanya sempurna, absolut, mutlak. Terus? 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, Pencuri. Terus? orang kikir, Kikir. Udah berzina, pemburit, banci, kikir lagi.
suka nyuri lagi, terus pemabuk, pemfitnah, pemabuk, pemabuk, terus penipu, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sempurna absolut di dalam Tuhan atau sempurna absolut di dalam dosa? Sempurna absolut di dalam Kristus atau sempurna absolut di dalam dosa? Waduh Pak, saya nggak begini Pak, nggak semuanya. Saya bilang ya, kita bisa bilang enggak, tapi dosa itu progresif. Dosa tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Tidak pernah ada dosa berhenti di tengah jalan. Dosa yang satu akan menyeret saudara pada dosa-dosa yang lain. Sampai apa? Sampai sempurna di dalam dosa, atau engkau mau sempurna di dalam Yesus. Waduh Pak, saya emang nggak begitu Pak. Saya nggak berzina Pak, saya nggak ini. Tetap. Kalau you udah bertobat, you akan sempurna di dalam dosa. Saya ulang ya, kalau you tidak bertobat hari ini, you akan sempurna di dalam dosa. Tapi kalau kamu benar-benar bertobat, kamu akan sempurna absolut di dalam Kristus. Oke? Ya, terus kita lanjutkan. Nggak apa-apa di sini aja deh. 23. Keluaran 30 ayat 23 nanti aja nggak apa-apa. Ya. Keluaran 30 ayat 23. Ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 sikal. 500 sikal, tadi kita udah bahas 500, terus? Dan kayu manis yang harum setengah dari itu. Setengah dari itu. Saya menekankan kata setengah dari itu. Kenapa Alkitab tidak langsung bilang 250 sikal? Kenapa Alkitab berkata setengah dari itu? Setengah itu 1 dibagi 2. Setengah adalah 1 dibagi 2. Yang artinya Kristus yang sempurna dibelah, dipecah lewat kematiannya di kayu salib. Kenapa Alkitab tidak berkata langsung 250 sikal tapi setengah? Setengah artinya Kristus adalah anugerah yang sempurna dibelah atau dipecah lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya, ini luar biasa loh. Luar biasa. Tuhan gak pernah bilang langsung 250 sikal, tapi setengah dipecah jadi 2. Minyak urapan adalah lambang Roh Kristus yang memberi hidup, yang telah lulus dalam dapur proses lewat kematiannya dan kebangkitannya. Saya ulang, minyak urapan adalah melambangkan Roh Kristus yang beri hidup, yang telah dapur proses lewat kematiannya dan kebangkitannya. Kita lihat Ibrani 4 ayat ke-15. Ia juga ngalamin kelemahan kita. Dia tahu apa yang lemahnya kita. Kenapa? Karena dia juga ngalamin pencobaan. Dia ngalamin apa yang saudara alamin. Supaya dia menjadi pokok. Dia harus menjadi pokok teladan supaya saudara dan saya tidak jatuh dosa. Saya ulang sekali lagi. Dia harus menjadi pokok teladan supaya saudara dan saya tidak jatuh dosa. Minyak urapan, sekali lagi saya ulang, adalah lambang Roh Kristus yang memberi saudara dan saya hidup lewat kematiannya dan juga kebangkitannya. Orang yang tahu proses
Saya ulang sekali lagi. Di tangan orang yang mau diproses, yang berkata tidak pada dosa, minyak urapan. Tapi di tangan orang yang tidak mau diproses, terus hidup dalam dosa, minyak urapan. Oleh sebab itu, kita nganjurkan tiap hari sebelum keluar, Roh Allah tinggal di dalam aku, bukan baik dosa. Kita urapin. Di tangan kita yang benar-benar mau berkata tidak pada dosa, kita punya kuasa. Tapi di tangan orang yang jangan diberi kepada orang awam. Yang dimaksud orang awam adalah orang-orang yang hidup dalam dosa. Tuhan telah mati bagi kita, dia menjadi imam. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa jadi imam. Oleh sebab itu di 1 Petrus 2 ayat 9, dia akan membentuk suatu kerajaan imam. Imamat yang rajani. Imamat yang rajani adalah kumpulan umat Tuhan yang mempunyai mental-mental bangsawan. Kita ini adalah imamat rajani. Kita adalah imam-imam perjanjian baru. Orang awam di sini orang yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib. Firman Tuhan bilang jangan beri mutiara kepada babi. Percuma kamu beri mutiara sama babi. Nggak mungkin dia bisa pergi ke penggadaian atau pergi ke pasar, dia jual mutiara. Nggak mungkin babi ke pasar. Nggak mungkin. Kenapa Hans geli banget? Ada ingat seseorang? Nggak mungkin. Betul nggak? Oleh sebab itu, firman Tuhan bilang, oleskan kepada imam. Saudara imam bukan? Saudara imam perjanjian baru. Nanti saya akan jelaskan minggu berikutnya deh. Oke, saya ulang sekali lagi, di tangan orang yang mau diproses dan berkata tidak pada dosa, minyak urapan jadi kuasa. Tapi di tangan orang yang tidak mau dibentuk, tidak mau diproses, tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib, minyak urapan hanya jadi minyak biasa yang tidak ada maknanya. Sampai sini paham? Semua rempah-rempah itu harus ditumbuk. Begitu juga buah zaitun. Saudara lihat di National Geographic. Gimana cara membentuk buah zaitun? Bikin minyak dari buah zaitun. Gimana caranya? Ini ditaruh nih, digiling. Puter, digiling sampai keluar minyaknya. Ini melambangkan apa? Proses. Yesus itu harus digiling, ditumbuk, supaya bisa mengeluarkan minyak. Oke, sampai sini ngerti? Saudara pun harus digiling, diproses, supaya saudara bisa menghasilkan urapan. Kalau saudara nggak melalui proses penggilingan, penumbukan, saudara tidak ada kuasa untuk menghadirkan urapan. Semua rempah harus ditumbuk, begitupun dengan buah zaitun. Kristus yang diproses, digiling, dipecahkan. Supaya menjadi minyak urapan. Yesus telah melalui dapur proses
lewat hidup dan kebangkitannya, dia sudah menjadi minyak urapan bagi saudara dan saya hari ini. Oke. Sekarang lihat 1 Korintus 15 ayat 45. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Manusia pertama siapa? Adam. Adam sama dengan makhluk hidup. MH. Adam itu makhluk hidup. Terus lanjutkan. Tetapi Adam yang akhir yaitu Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Jadi roh yang menghidupkan. Roh pemberi hidup. Dia makhluk hidup. Adam ini makhluk hidup. Makhluk hidup pasti akan mati. Tapi roh Kristus kalau ada di dalam saudara, roh Kristus ini akan memberi kehidupan kepada saudara dan saudara tidak akan mati. Saya ulang sekali lagi ya. Kita ini keturunan Adam, betul? Oleh sebab itu kita akan mati. Betul? Tapi ada roh Kristus di dalam kita. Roh Allah di dalam kita. Dan roh ini memberi hidup. Atau roh ini menjadi roh yang menghidupkan. Saya bilang sama saudaranya, simak ya. Kalau saudara tidak ada urapan, saudara tidak hidup di dalam penyangkalan diri, pemikulan salib, ikut Tuhan, saya bilang sama saudara, hidupmu seperti padang tandus. Hidupmu kayak kau hidup di padang tandus. Nggak ada harapan, nggak ada apa-apa, kering semuanya. Kering semuanya. Berdoa nggak mau, baca firman enggak. Mati. Sebenarnya, saya bilang ya, kalau engkau nggak bertobat, engkau sudah mati sebelum kau mati. Oh, Bapak ngomong gitu. Nih ya, tadi pada waktu penyembahan. Tuhan ngomong gitu ke saya. Saya baru ngomong ini. Saya nggak pernah kepikir sampai ke sana. Tapi Tuhan bilang ini, kalau tidak ada aku, hidupmu bagai tanah tandus, kata Tuhan. Bisa bayangin, hidup kita kayak tanah tandus. Nggak ada kehidupan. Yang ada cuma kematian. Kita berjalan tanpa tujuan. Yang kita pikir gimana caranya kita hidup dari hari ke hari. Kita nggak pernah berpikir gimana caranya kita hidup sampai kekal. Banyak manusia hanya berpikir hidup dari hari ke hari. Gimana caranya saya makan hari ini, gimana caranya saya survive hari ini. Bukan itu. Tapi gimana caranya engkau hidup sampai kekal. Itu yang Tuhan rindukan, itu yang Tuhan mau. Gimana Pak caranya? Engkau harus sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Kalau engkau nggak diproses, digiling, dibentuk, hidupmu kayak tanah tandus dan tidak ada urapan di sana. Saya bilang bukan urapan yang artinya saudara, bukan. Saudara kepenuhan, bukan itu urapan, bukan hanya itu. Urapan itu gimana caranya saudara belajar firman, saudara belajar firman, tiba-tiba saudara ngerti firman, itu urapan. Gimana caranya engkau hidup? Berubah loh. Sardi, luar biasa semenjak dia bergaul sama Heni. Hidupnya berubah. Kenapa? Ada urapan di Heni yang bisa mengubah hidup Sardi. Oke? Itu yang Tuhan
Tuhan mau. Gimana caranya ada urapan di saya. Dan urapan di saya itu mengubah hidup kalian semua. Bukan hanya WL, singer, pemusik, bukan. Tapi kita semua di sini menjaga urapan itu tetap ada. Supaya apa? Bukan supaya saudara dipenuhi kuasa, bukan. Tapi supaya saudara punya kehidupan di balik kematian. Gampang? Enggak. Lewatin proses gampang? Enggak, susah banget. Tapi kita tidak bisa tidak. Saudara harus digiling. Penggilingannya seperti apa, Pak? Tiba-tiba kita kena masalah, begini, begitu, begini. Waktu kemarin saya dapat kabar, si ini sakit, si ini sakit, si ini sakit, si ini sakit. Itu seperti ada balok di bahu saya. Brak di badan saya seperti, aduh Tuhan. Kepikiran saya. Tiap hari saya keluar, doain orang. Tiap hari saya keluar, doain. Tiap hari saya keluar, doain. Kalau udah 3 orang, saya bilang, saya udah gak kuat. Ada yang minta, Pak, doain saya. Saya udah gak kuat, nanti besok aja ya. Saya besok. Akhirnya, yang mau didoain, besok. Hari ini, bagiannya si ini. Hari ini, bagiannya si ini. Hari ini, bagiannya si ini. Dan saya bilang, ini kejadian tahun 2020 ini terulang. Ingat waktu kita banjir pulang sakit semua, saya doain 23 orang loh. 23 orang. Itu saya hitungin, waduh 23. Hari ini berapa? 19. Hari ini 19, lebih. Berapa kira? 20. Bukan hanya jemaat CG loh. Termasuk orang yang di Iktus juga. Yang sakit ya. Saya lihat, waduh ini beban banget loh. Nggak gampang. Gimana caranya kita bisa hidup jadi berkat bagi orang lain? Mau nggak kita jadi berkat? Gimana caranya kita hidup terpecah bagi orang lain? Waktu saya dengar sakit, ini sakit. Benar, jujur ya. Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini? Itu pertanyaan di otak saya. Kok bisa begini? Tuhan cuma ngomong gini, percayalah, aku sedang membentuk. Semua pasti mendatangkan kebaikan. Ya, yang susah apa? Ngelawan paranoidnya. Begitu leher udah gatal, waduh ini bahaya nih. Paranoidnya di saya juga ada. Ada yang ngomong gini, Pak, leher saya gatal, saya mundur 1 langkah. Paranoid juga saya. Begitu saya sadar, saya maju lagi. Secara manusia iya, saya mengakui. Tapi ini cara Tuhan. Ingat gak, saya disuruh apa? Kita disuruh apa? Tuhan bilang, lari ke gunungku 3 hari. Betul gak? Minggu, Senin, Selasa. Kita puasa 3 hari sampai hari Rebo. Tuhan bilang, Rebo suruh cek semua. Saya bilang sama yang sakit, lu cek ya Rebo ya, lu cek Rebo ya. Semua yang sakit saya WA-in. Gimana kabar? Udah baik Pak, masih ada ingus-ingus sedikit. Benar, saya WA-in satu-satu, istri saya tahu. Saya WA-in, gimana Pak kabar? Gimana kabar? Wah, ini Pak udah baik, cuman masih mampet dikit. Saya bilang diuap. Rebo cek ya. Siap Pak, saya siap. Dan luar biasanya, Rebo ngecek semua sudah negatif. Iman saya diuji, iman saudara juga diuji. Tanpa melewati ini, kita tidak terbukti sebagai mas murni.
Nggak gampang loh ngelewatinnya loh. Ngomongnya gampang, kesaksiannya gampang, ngelewatinnya nggak gampang. 3 hari. 3 hari kita diem, doa, diem. Puasa ini. 3 hari, nggak gampang. Tapi hari ketiga Tuhan bilang keluar. Musuhmu sudah jinak. Makanya kita bilang, Tuhan ibadah nggak Jumat? Tuhan bilang jalan. Kenapa? Musuhmu sudah jinak, ya udah jalan. Ya, saya lihat tujuannya apa? Kita doa sepakat 2 kali. Doa sepakat 2 kali, kejadian jebret awal Februari. Betul nggak? Doa sepakat 2 kali. Tuhan udah beri bekal sebenarnya di situ. Tuhan beri kita kekuatan di situ. Saya ulang sekali lagi. Doa sepakat 2 kali. Itu adalah modal. Karena apa? Karena kita akan masuk ke dalam penampian berikutnya. Kita masuk di situ. Masuk di situ. Tuhan bilang bersembunyi dulu 3 hari. Kita sembunyi 3 hari. Begitu kita sembunyi 3 hari, Tuhan bilang keluar. Kita keluar. Saya lihat keluar. Saudara keluar semua. Udah jadi pemenang. Betul gak? Betul, saudara keluar jadi pemenang. Ya bang? Semua. Kok bisa begini Tuhan? Tuhan bilang, ya lihat ya. Caraku bekerja itu di luar caramu berpikir. Tuhan bilang, caraku bekerja itu di luar caramu berpikir. Minyak urapan adalah Roh Kristus yang sempurna yang memberi hidup. Untuk hidupkan semua yang mati. Kalau nggak ada Roh Kristus, hidupmu kayak tanah tandus. Sekarang lihat lagi, Keluaran 30 ayat 23 lagi. Mungkin sebentar lagi saya stop dulu ya. Ya. Udah berapa lama, Ri? Berapa? Dari awal kan? Ya, 1 jaman udah ada ya? Udah ada ya? Oke. Sebentar lagi kita sudahkan dulu. Lihat ya di situ ya. Keluaran 30 ayat 20. Di situ dibilang, ambillah rempah-rempah pilihan. Rempah-rempah pilihan. Sebenarnya ini bukan rempah pilihan, tapi rempah yang unggul. Bukan rempah pilihan, tapi rempah unggul. Karena pakai bahasanya besamin ros. Besamim ros. Yang artinya rempah yang unggul, bukan rempah pilihan. Jadi rempah-rempah terbaik, atau rempah-rempah unggul. Jadi Kristus adalah urapan yang unggul. Dia bukan sekedar pilihan, tapi dia unggul. Dia adalah manusia yang unggul di atas manusia yang lain. Tidak ada yang seperti dia. Oke, sampai sini ngerti? Ya. Sikal kudus. Lihat, ada kata sikal kudus. Di mana ya? Sikal kudus. Terus lanjutkan. Sikal kudus. Artinya apa? Ada yang tahu sikal kudus? Yuni? Tahu? Mukanya kayak berpikir. Saya kira tahu. Hah? Betul. Timbangan menurut Tuhan. Jadi di dalam kemah suci ada barang-barang lain yang namanya sikal kudus atau timbangan kudus. Dia nggak bisa ditimbang pakai timbangan biasa, tuh timbangan sayur bener, atau timbangan buah, nggak bisa. Tapi dia harus pakai timbangan yang ada di kemah suci. Namanya sikal kudus. Sikal kudus di bait suci
ada di bait suci timbangan yang dikuduskan. Takarannya adalah takaran Allah, bukan takaran manusia. Kekudusannya kekudusan menurut Allah, bukan kekudusan menurut manusia. Kalau kekudusan menurut manusia, akan jadi suatu penghakiman. Ngerti ya? Gue lebih kudus daripada Bella. Gue lebih kudus daripada Bella. Kalau saya begitu, saya akan jadi lebih kudus dari Bella. Ngerti gak? Ngerti gak? Saya nggak bisa bilang saya lebih kudus dari Henny, nggak bisa. Saya nggak bisa bilang lebih kudus dari Ibu Wati, nggak bisa. Tuhan yang bilang saya lebih kudus dari siapa? Nggak bisa kita membandingkan diri kita dengan orang di sekitar kita, nggak bisa. Yang bisa menimbang itu Tuhan. Kalau kita yang membandingkan, akan jadi suatu penghakiman. Lihat deh, Matius 7 ayatnya kedua. Matius 7 ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai terus untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Timbangan yang kamu pakai untuk menimbang akan ditimbang kamu. Oleh sebab itu harus ada ukuran kudus atau timbangan kudus atau sikal kudus. Nggak bisa timbang di luar. Timbangnya harus di dalam bait suci. Harus di dalam kemah suci. Yang nimbang siapa? Yang nimbang imam. Menurut apa? Menurut Tuhan. Oke, sampai sini ngerti? Amin deh, saya lanjutin minggu depan aja. Lanjutin kapan deh? Kalau Tuhan izinkan minggu depan, ya udah saya lanjutin minggu depan. Karena ini saya berharap ini bisa kelar 2 seri. Bisa kelar 2 seri. Saya berharap begitu. Nanti kita lihat fungsinya, nanti kita lihat kenapa banyak orang bilang nggak perlu lagi pakai minyak urapan. Maknanya apa? Ini kesalahan banyak orang nggak paham. Ya, banyak orang nggak paham. Mereka merasa urapan sudah ada, tidak perlu lagi minyak urapan. Itu kesalahan fatal. Ya, minyak urapan itu tetap dipakai sampai hari ini. Amin. Tuhan berkati.